warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riki Ferdiansa dengan NIM D1C12258. Dan di sebelah saya, teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apriani Siregar dengan NIM D1C12208. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil pengamatan karakteristik telur pada telur ras selama penyimpanan 7 hari. Di sini kami melakukan pengukuran pada telur ras dan penimbangan bobot utuh pada telur. Nah, di sini alat yang digunakan ada timbangan analitik, yaitu timbangan digital, dan bahan yang digunakan ada telur ras berjumlah 4 butir, dan ada juga alat garis untuk alat ukur dan tali rapiah. Oke, di sini kita akan menimbang bobot telur. Pada telur satu ini kami mendapatkan 63 gram di suhu ruang, dan telur 2 61 gram di suhu ruang, dan telur 3 59 gram di suhu dingin, dan telur 4 61 gram di suhu dingin. Yang kedua ini kami melakukan pengukuran diameter pada telur. Nah, di suhu ruang ini kami melakukan pengukuran, mendapatkan hasil di telur 1 5,76 cm di suhu ruang, telur 2 5,35 cm di suhu ruang, dan telur 3 6 cm di suhu dingin, dan telur 4 5,41 cm di suhu dingin. Baiklah, selanjutnya kami akan simpan telur ini selama 7 hari. Di suhu ruang kami simpan sebanyak 2 butir, dan di suhu dingin kami simpan telur sebanyak 2 butir. Oke, kita akan tunggu di hari ke-7 dan kita amati. Oke, apa sih itu telur? Nah, telur itu merupakan bahan pangan dan struktur fisik yang khas. Telur tersusun dari kulit, kantung udara, dan isi yang terdiri dari putih telur, kantung kuning telur. Kulit telur mempunyai tekstur yang kaku dan cukup kuat untuk melindungi isi telur dari pengaruh luar. Dan kuning telur sebenarnya dipersiapkan sebagai makanan bagi pertumbuhan embrio. Nah, pada kulit telur ini, sebelah dalam terdapat 2 lapisan membran yang terpisah pada ujung telur, yang tumpul dan membentuk kantung udara. Kantung udara ini terbentuk segera setelah telur keluar dari induknya. Selama pertumbuhan embrio, kantung udara dapat digunakan sebagai sumber oksigen. Nah, pada telur ini kita bisa mendapatkan mutu atau kualitas telur yang utuh, ditentukan berdasarkan kondisi kulit. Nah, pada kondisi kulit ini kita bisa mendapatkan kebersihan, keretakan bentuk, dan tekstur atau kekerasan. Kantung udara yaitu kedalaman, volume, dan posisi, serta isi telur, kejernihan, kebersihan, dan ketegaran pada telur tersebut. Telur ras memiliki struktur yang khusus karena telur mengandung komponen zat gizi yang cukup tinggi. Khusus protein dan lemak telur terdiri dari 3 komponen. Zat penyusun yaitu putih telur yang kita dapatkan hasil pengamatan kemarin pada hari Jumat, 57% dari berat total telur, kulit telur 32% dari berat total telur, dan kerabang 11% dari berat total telur. Hasil yang kami dapatkan pada pengamatan telur ras ini, kami mengamati daya apung pada telur. Telur pertama tenggelam di suhu ruang, telur kedua juga tenggelam di suhu ruang, telur 3 dan 4 bersifat tenggelam di suhu dingin. Untuk melihat kejernihan dan kekentalan telur, telur dipecahkan dan diletakkan di cawan catering. Nah, pada suhu ruang ini, telur pertama tidak seutuhnya jernih karena saat pemecahan jadi kesalahan. Telur kuning ini akan bercampur dengan telur putih. Nah, selanjutnya pada telur kedua, di saat di suhu ruang ini mendapatkan kejernihan yang bagus, tidak dibandingkan dengan telur sebelumnya di suhu ruang tersebut. Selanjutnya kita melakukan pemecahan pada suhu dingin.
telur pertama ini kita lihat kriteриanya teman-teman. Kuning telur dan putih telur campur karena saat pemecahan terjadi kesalahan. Nah, yang kedua ini pada suhu dingin, telur yang kedua ini kita mendapatkan hasil yang jernih dibandingkan telur di suhu dingin sebelumnya. Oke. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita pengukuran pH. Masing-masing kita ambil 4 sampel. Di suhu ruang kita mendapatkan hasil 8,74 pH, dan sedangkan kita ambil sampel di suhu dingin kita mendapatkan hasil 8,65 pH-nya. Dari hasil pengamatan atau percobaan yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa jika ingin melihat baik tidaknya sebuah kondisi sebuah telur, dapat diketahui dari sifat fisik, struktur fisik, dan jika ingin mengetahui seberapa poros sebuah telur, dapat diketahui dengan jumlah bintik yang terbentuk setelah perendaman. Nah, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.